Halo semuanya, dalam video terakhir ini kita masak ikan surgeon yang besar. Dan dari sini kita mendapatkan ikan paling besar seperti ini. Seperti yang saya janjikan, hari ini kita akan membuat sup. Tapi ini tidak akan menjadi sup biasa. Pada sebuah lelang, kita beli resep yang sangat tua untuk sup ikan kerajaan dari abad 18 ini. Dan ini adalah resep yang akan kita gunakan hari ini. Resepnya disebut Triple Royal Air with Saffron. Dijelaskan dalam resepnya bahwa 3 kali lipat karena dibuat dengan 3 jenis ikan yang berbeda. Kalau pertama direbus dari kepala ikan dan surgeon ini. Oleh karena itu kita mulai dengan kepala. Hal pertama yang harus dilakukan adalah membuang insangnya ini. Jika hal tidak dilakukan, motong mereka. Selesai. Kita pindahkan kepala ini ke wastafel dan kita gosok serta membuang lendirnya dengan baik sehingga seperti sempurna. Kita juga memiliki tulang surgeon ini. Kami juga menggunakan untuk sup. Kita motong dengan irisan yang sama. Dari tulang punggung ini kita buang tulang lunaknya. Siapkan sup di dalam kuali ini seperti yang harusnya. Masukkan potongan pula ini ke dalam kepalanya dan kita dalam kuali ini. Tuangkan air ke dalam atasnya. Kita potong beberapa kayu. Kita butuh banyak kayu seperti ini. Taruh alkohol kering di atas kompor, nyalakan. Lalu nyalakan. Masukkan kayunya. Masak sup yang bernama kuping ini sangat perlahan tanpa mendidih. Dengan cara ini kalau menjadi sekaya mungkin. Bersihkan pembusa, diperlukan secara berkala. Tiga bawang bombay ini dalam kulitnya dikirim dan direbus. Tertulis dalam resep bahwa ini memberikan warna kemasan pada kaldu. Sementara itu kita siapkan segala sesuatu untuk kaldu kedua. Kita butuhkan ikan kecil ini, yaitu ikan kakap. Kita beli tempat ikan kakap ini. Mari kita hancurkan mereka. Yang satu ini juga memiliki kaviarnya. Jadi kita potong insangnya. Bilas dengan baik. Dan taruh ke tempat ikan kakap ini bersih dan siap bertaruh. Kita bersihkan semua dalam ikan kakapnya. Di atasnya kita taruh banyak sayuran hijau ini, yaitu dill dan peterselinya. Dan ikan ketiga, sop ikan ini adalah ikan sander. Bagi saya ini adalah ikan yang paling lezat dari semua ikan yang sama ditangkap di perairan kita. Hal terbaik tentangnya adalah memiliki sedikit tulang. Kita potong perutnya dan buka isi perutnya. Potong insangnya. Selesai. Masukkan.
Potong kepala sendernya. Masukkan juga ke dalam kain kasa ini. Lanjutkan sayitan pada perut. Dan potong setengah bagian ikan, potong melalui bagian rusuk. Pisahkan bagian daging kedua ini. Lipat bangkai beberapa kali dan kirimkan ke kepalanya. Potong semua sirip. Kemudian potong. Potong semua filetnya. Ulangi hal yang sama dengan filet kedua ini. Kita dapatkan 2 filet, tanpa tulang sama sekali. Ini akan menjadi bagian daging dan sup ikan kita. Potong filet menjadi potong-potongan yang nyaman. Selesai. Dan semua sisa-sisa makanan juga dimasukkan. Dan ini adalah semua rempah-rempah kami tambahkan. Lalu semua dikumpulkan. Dan juga garam. Lalu kita masukkan dalam kantong. Lalu kita ikat. Sup ikan telah mendidih selama 2 jam. Keluarkan kepala ikan sturgeon ini. Dan semua bagian dari ikan sturgeon juga. Mari kita letakkan kantong kasa kita. Harus direbus selama beberapa jam juga, untuk memberikan semua rasa pada kaldu. Sementara itu, mari kita siapkan sayuran, wortel, dan kentang. Kedua sayuran akan dikupas. Potong wortel memanjang dan menjadi setengah lingkaran. Dan kentang menjadi irisan. Kaldu kedua sudah mendidih. Lepaskan kantong kasa. Semua rasa di dalam kantong rasa ke dalam kaldu. Keluarkan juga daun bawangnya.
Tidak mungkin mengumpulkan semua busa dari permukaan kaldu dengan sempurna, jadi kita ambil bagian bersih dari saringan. Di dalamnya kita juga naruh yakin kasa dan saring kaldunya. Selesai. Taruh kembali kuah yang mulai bersih dan isi dengan kaldu murninya. Kita masukin nih semua kentang dan wortel cincang. Terus kita tutup. Dengan ditutup untuk membuat mendidih lagi. Jadi, mari kita kembali ke kepala sup yang rebus ini. Meskipun semuanya terlihat biasa saja, namun masih ada banyak daging di sini. Jadi kita pisahkan dari tulang. Dan kita pindahkan ke mangkuk. Nih, isi lebih dari separuh mangkuk dan dengan daging bersih. Kita perhatiin nama sup ikan yang kita buat. Sup kerajaan 3 kali lipat dengan kunyit. Ambil lesung, taruh garam, dan rempah-rempah termahal dunia ini dengan kunyit. Masukkan ke dalam lesung, dan giling dengan garam. Sehingga aromanya mengembang dan keluarkan warnanya. Tuangkan ke dalam sup. Lalu kita tuangkan. Lalu aduk. Supnya hampir siap nih. Masukkan ke dalam potongan-potongan bak. Dan juga daging ikan surgeon. Lalu kita tuangkan vodka. Dalam resepnya dijelaskan bahwa inilah semacam ritual. Cara untuk memenangkan usisan dengan berbagai jalan yang sepanjang sakral dengan ikan. Dan untuk mencium bau asap. Kalian perlu celupkan batang kayu yang terbakar. Pada titik ini sudah siap, dan kita sudah mengisi piringnya. Ternyata sup ikan yang sangat enak dengan banyak daging. Nah, mari kita coba. Halo semuanya, hari ini kita sedang menyiapkan pizza buatan kita yang paling lama yang memakan waktu 4 hari untuk dimasak. Hari pertama. Kita mulai dari terpanjang yaitu adonan. Kita mengirim 270 gram tepung terigu biasa ke mangkuk, serta 30 gram gandum utuh. Tuangkan 200 ml air dan masukkan ke dalam mixernya. Kaitkan nozzle dan uleni adonan selama sekitar 5 menit. Keluarkan mangkuknya, tutupi dengan bungkus saranya ini. Dan masukkan ke dalam lemari es selama 1 jam. Lalu kita keluarkan kembali. Dan masukkan kembali ke dalam mixer. Tuang sedikit air dingin ke dalam mangkuk. Dan pecahkan 5 gram ragi hidupnya. Campur. Tuangkan ke dalam mixer, garam, lalu diuleni. Kita ambil mangkuknya, tuangkan minyak zaitun, dan olesi dengan tangan Anda. Adonan yang sudah diuleni dikirim ke mangkuk ini. Tutupi bagian atasnya dengan bungkus tutup ini dan biarkan di atas meja selama setengah jam. Setelah itu, dan masukkan kembali ke dalam mangkuk ini, kita regangkan. Setelah itu, kita masukkan sekali lagi, tutupi dengan bungkus ini dan biarkan selama setengah jam dan ulangi manipulasi yang sama. Kami sekarang sedang menyiapkan adonan terpanjang yang dirancang untuk pizzanya. Gagasan di balik adonan ini adalah tidak diinfuskan seperti biasa dalam panas, tapi sebaliknya dalam cuaca dingin. Karena ragi berfermentasi yang sangat lambat, adonan akan memiliki dua rasa yang sangat berbeda.
Kami kembalikan ke mangkuk bawah film ini. Dan sekarang kami tinggalkan di lemari es selama 3 hari. Kita akan siapkan produk untuk sosis yang tidak biasa. Tuangkan air ke dalam mangkuk. Tambahkan garam secukupnya, lalu aduk. Kami memasukkan lidah sapi ke dalam air garam ini. Ini akan direndam dan diasinkan selama 1,5 hari. Juga ini daging babi dan sapi berlemak dibutuhkan dari daging. Potong semua daging menjadi kubus. Sekarang taburi daging dengan air garam nitrit ini. Ini berfungsi sebagai pengawet dan akan meningkat umur simpan sosis masa depan kita. Kami juga menambahkan garam biasa. Kita campur semua ini. Terus kita masukin daging ke dalam mangkuk. Habis itu kita tutupin dengan penutup. Dan juga di lemari es untuk diasinkan. Hari kedua, acar jamurnya. Tapi bukan yang ini. Tuang air ke dalam pancinya. Bawang putih, sedikit cengkeh, campuran paprika, biji sawi, garam, dan gula. Kami juga akan memotong cabai. Dan menaruhnya ke rendaman. Kita potong lemonnya, peras airnya, lalu panaskan rendaman di atas kompor ini. Saat sedang memanas, kita potong campionnya. Setelah bumbunya sudah mendidih dan Anda bisa mengirimnya ke dalamnya. Kita masak selama 20 menit. Dan sudah siap. Kita masukkan ke dalam toplesnya. Menutupnya. Dan biarkan jamur meresap di lemari es ini. Baris berikutnya adalah keju stracciatella. Tuang 4 liter susu lemak maksimal ke dalam panci. Lebih baik menggunakan susu buatan sendiri. Karena keluar dari toko setiap saat. Taruh panci di atas kompornya. Lalu kita cek pakai termometer. Setelah gelas perlu dipanaskan 50 derajat, keluarkan dari kompor. Dan tuangkan ke dalam cuka. 7 sendok makan. Kita perlu campurkan. Susu bertahap akan terkelupas. Dan kita akan mengumpulkan segumpal keju yang begitu besar. Peras kelebihan air agar keju menjadi padat. Keju kembali ke wajan dan di atas kompor. Lalu kita tambahin garam ke dalam serumnya. Dalam api panas ini kita mandi dan merangkakkan kejunya. Jadi ini sangat asin. Setelah itu, sekitar 10 menit kita renggakan keju menjadi potong-potongan sepanjang mungkin dan mengirimkannya ke air dingin agar menjadi dingin. Ya, ini dia. Jadi kita buka krim kentalnya. Dan tuangkan ke dalam mangkuk. Setelah itu kita campur. Dan sekarang kita ambil kejunya, potong menjadi potong-potongan berukuran 10 cm. Setelah itu kita luruskan menjadi potongan tipis dengan gunting. Dan masukkan ke dalam krim asinnya. Selesai, dengan ini stracciatella sudah siap. Kami kirim ke lemari es, biarkan krimnya meresap. Hari ketiga. Terakhir kita akan membuat sosisnya. Lidah sapi sudah diasinkan dengan baik.
Kita kirimkan dengan mendidih selama 2,5 jam. Suhunya harus menjadi 87 derajat. Saat waktunya tiba, kita mengeluarkan lidah dan mengasukkannya ke dalam air dingin ini. Sedangkan kita akan masukkan. Sekarang, dengan menggunakan pisau, kita potong kulit luarnya. Kita potong terlebih dahulu menjadi piring. Dan pada akhirnya kita potong potongan ini. Dan pada akhirnya menjadi kubus kecil ini. Selesai, kita akan menjadi kubus seperti ini. Kemudian, setelah itu kita keluarkan daging asin kita dalam lemari es. Naruh di atas piring penggiling daging, dan lintir menjadi daging cincang. Pastikan untuk menggunakan grit halusnya. Di sini kita butuhkan daging cincang sekecil mungkin. Selesai. Sekarang kita masukkan daging cincang ini ke dalam blender. Dan tuangkan susu bubuk menjadi pengganti fosfatnya. Paprika merah. Dan es juga untuk rasa sosis yang jus di sini. Jamie ledakan blendernya dan giling semuanya. Selesai. Jadi kita pindahkan emulsi ke mangkuknya. Dan membuat batch lain dari emulsi yang sama. Untuk membuat warna sosis lebih cantik, kita tambahkan warna pink makanan, pistachio kupas yang sangat banyak, dan potongan lidah sapi. Kita masukkan mangkuk ke dalam mixernya, dan campur semuanya dengan baik. Selesai. Ini sosisnya, dan hanya berlaku untuk mentah. Jadi kita pindahkan ke kantong masak agar mudah diisi dengan sosisnya. Selesai. Jadi kita masakkan cacing sosis ini, karena itu kita akan butuhkan sendiri. Jadi kita buka paket thermalnya, potong-potong dengan panjang yang diinginkan. Kemudian kami tandai di tengah, dan dengan membantu penyedot debu, kita solder di depan dari atas panjang garis ini. Setelah itu kita potong jahitannya. Dan kita dapatkan 2 cangkangnya. Setelah motong ujung kantong masak dan keisi, setelah itu kita isi. Kami putar satu sisi. Dan diikat dengan seutas benang. Ini sama saja dengan 2. Potong kedua lebih-lebihannya. Sosis harus dikemas dengan sangat rapat, sehingga lurus muncul saat jatuhnya ini. Jadi kita buat 2 batang. Dan kita akan memasak sosis dengan mermaidnya. Tuangkan air ke dalamnya. Dan kita atur kapasitas gastro dengan air untuk mengatur pemanasan tinggi. Setelah itu, kita akan atur dan memiliki pada 80 derajat. Kami berikan waktu untuk semua ini memasak, dan kita masak sosisnya. Setelah setengah jam memasak, kita masukkan termometer. Dan siapkan air dingin terlebih dahulu. Segera setelah sosis mencapai 70 derajat di dalam blender, kita mengeluarkan. Dan kita segera dinginkan. Pada titik ini, dia benar-benar siap. Kita tinggalkan di lemari esnya. Terakhir, hari keempat. Kita akan membuat saus pizza creamy-nya, dan kita lakukan ini dengan mengirim paket keju dengan mangkuk. Ini juga dalam mangkuk kemangi, garam, dan 200 ml krim yang sangat kental. Yang tersisa hanyalah mengocok semua ini dengan mixer hingga menjadi krim yang sangat kental. Saus ini sudah siap. Sekarang kita butuhkan bawang merah. Kita bungkap pasnya dari kulitnya. Dan keluarkan kelopak kecil ini dari dalam. Potong bagian bawang yang tersisa menjadi kubus.
Saya juga akan menggunakan daun bawangnya ini juga. Kami potong menjadi 2. Membuat sakitan menjadi panjang. Dan memotongnya dengan halus. Saya mengirim 2 jenis bawang ini ke wajan kecil. Ini air dan gula. Campurkan. Setelah itu kita campur. Dan untuk memberikan rasa yang tidak biasa pada bawang bombay, tuangkan ini dalam whiskinya juga. Setelah itu di atas pada api sedang, karamelkan bawang bombay menjadi warna ungu dan siap. Kita masukkan dalam mangkuk. Dan kelopak bawangnya digoreng dengan cepat. Kita akan masak pizza kami dalam oven berbahan bakar kayu. Hanya perlu menambahkan bakar-bakar menghangat dengan baik. Paprika Bulgaria akan menjadi pizza, tapi ini tidak selalu bentuk merah. Jadi kita buangnya langsung ke dalam api. 2 menit dan mereka sangat hangus. Inilah yang kita butuhkan. Kita ikis film yang terbakar dengan pisau ini. Dan di belakangnya, kita tunggu bubur yang luar biasa menjadi aroma asap. Pisahkan daging buah dari biji. Lalu potong. Ayo cetak sosis buatan kita ini, lalu kita potong. Baiklah, mari kita potong. Mari, kita beralih ke adonan. Taburi sekop dengan semolina agar adonan tidak lengket. Kita alurkan ke adonan super stretch kita, Kak. Lalu kita sebarkan di atas spatulanya dan menghancurkan dengan tangan kami. Selanjutnya, kita regangkan basis pizza yang menjadi lembar dan mengguling seperti ini. Berikut itu seterusnya, kita adonan kita sudah cukup menutupi seluruh skopnya. Lapisan pertama adalah sausnya. Kita sebarkan dan oleskan pada adonan. Berikutnya adalah potongan sosis buatan kita. Buka toples acar jamur dan sebarkan. Hal utama adalah melakukannya dengan merata. Yang berikutnya adalah keju stracciatella ini. Kami letakkan di 4 titik di atas pizzanya. Dengan kelopak bawang goreng. Dan di dalamnya kami sebarkan bawang karamel dengan rasa whisky. Yang tersisa hanyalah menyebarkan daging buah paprika dengan aroma asap. Lalu kita kompor panaskan. Kita dorong arah lebih dekat ke dinding. Kita sabu apinya. Dan taruh pizza ke oven di atas batu panasnya. Setelah sekitar 5 menit kita putar, karena panas dari arang jauh lebih kuat. Dan yang tersisa hanyalah menahannya sedikit di dekat langit-langit oven kita ini agar keju benar-benar meleleh. Pada titik ini, pizza benar-benar siap dalam 100 jam. Mari kita potong.